Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok dari Kurang DC beranggotakan saya sendiri Rizal Chandra, ada Desi, ada Ramika Renalo Santoso yang hari ini akan membahas mengenai kekurangan arus DC dan AC. Hari ini kami di pihak DC. Oke. Kerajaan arus searah atau DC di semua era yang baru menemukan kemampuan untuk melakukan kegelapan. Berdirilah kerajaan arus searah atau DC. Rakyatnya memuja satu hal, arus yang mengalir sekali arah, mantap dan tak berbolak-balik. Di pabrik-pabrik lampu-lampu penerang jalan dan di kantong-kantong kota yang padat, DC memberi kepastian dalam kisah persaingan besar yang telah disebut kekurangan arus. One of the car. DC adalah sang pembela awal sistem listrik, sederhana, langsung dan berakar pada teknologi baterai dan generator awal. Apa itu DC? DC atau arus searah direct current adalah aliran muatan listrik yang bergerak dalam satu arah tetap. Secara praktis, DC adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh sel volta atau baterai dan generator berkomutator pada masa itu, serta ideal untuk perangkat yang memerlukan tegangan stabil seperti motor-motor kecil dan lampu filament sederhana. DC tidak mudah diubah tegangannya secara efisien dengan teknologi transformator primitif pada akhir abad ke-19. Itulah kunci kelemahan historisnya. Dari suatu dan fakta penting menurut arus DC. Prinsip-prinsip listrik modern tumbuh dari penemuan-penemuan abad ke-19. Electromagnetic induction oleh Michael Faraday pada tahun 1831 yang membuka jalan untuk generator dan trafo di kemudian hari. Pada 1870, Edison dan sistem DC, yaitu Thomas Alva Edison, mengembangkan dan mempromosikan sistem distribusi listrik berbasis DC untuk penerangan dan jaringan lokal. Edison membangun pembangkit listrik DC dan distribusi tegangan rendah ke gedung-gedung dan jalanan di kota besar. Nikola Tesla mengembangkan sistem polyphase AC atau arus bolak-balik 3 fasa, dan penemuan-penemuannya memungkinkan penggunaan transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. George Westinghouse mengenal potensi itu dan mengadopsi serta mengkomersialkan teknologi AC. Lalu perang propaganda. Terjadi persaingan sengit antara pendukung DC atau Edison dan pendukung AC, Tesla dan Westinghouse. Edison melakukan kampanye publik untuk mendiskreditkan AC dengan menekankan bahayanya arus bolak-balik pada manusia. Lalu, eksekusi yang kontroversial. Penggunaan listrik untuk eksekusi mati atau kursi listrik oleh beberapa pihak dipublikasikan sebagai bukti bahaya arus bolak-balik. Peristiwa ini menjadi bagian dari kampanye anti-AC. Pameran Columbia atau Chicago. Sistem AC, Westinghouse dan Tesla berhasil meraih pameran dunia World Columbian Exposition di Chicago. Kemenangan publik besar bagi AC karena mampu menyalakan jaringan besar dan menampilkan keamanan serta kehandalan penerangan. Lalu pembangkit Niagara. Proyek tenaga air di Niagara Falls menggunakan sistem AC untuk transmisi daya jarak jauh ke kota Buffalo. Keberhasilan proyek ini menegaskan kemampuan AC untuk mentransmisikan daya dalam jarak jauh secara efisien. Dan pada akhir abad ke-19, meskipun DC tetap digunakan pada aplikasi-aplikasi lokal seperti instalasi DC, baterai, tram, AC menjadi standar untuk distribusi tenaga listrik jarak jauh dan pembentukan jaringan listrik skala besar. Tokoh kunci dan peran mereka: Thomas Edison, penemu dan pengusaha yang mengembangkan sistem penerangan DC komersial pertama. Ia mempromosikan DC untuk distribusi perkotaan dan melakukan kampanye publik yang kuat tentang AC.
Nikola Tesla, insinyur dan penemu yang menemukan sistem polyphase AC dan motor induksi yang efisien. Penemuan-penemuannya membuat transmisi AC praktis. George Westinghouse, pengusaha yang membeli lisensi teknologi AC, termasuk hak terkait Tesla, dan mengkomersialkannya melalui perusahaannya, Westinghouse Electric, sehingga memungkinkan penerapan AC secara luas. Selain mereka, ada banyak ilmuwan dan insinyur lain, Miss William, Stanley Jr., yang mengembangkan transformator praktis yang ikut mempercepat adopsi AC. Keunggulan teknis DC pada masa itu. Stabilitas tegangan. DC memberi tegangan yang relatif konstan, berguna untuk lampu pijar awal dan motor yang peka terhadap fluktuasi. Sederhana untuk instalasi lokal. Untuk jaringan kecil di pusat kota, DC sederhana dan dapat langsung dipakai oleh konsumen. Tidak perlu trafo. Kompatibel dengan baterai dan sel volta. Banyak perangkat awal dan kebutuhan industri bekerja langsung dengan sumber DC. Kelemahan teknis DC menentukan hasil persaingan. Sulit menaikkan atau menurunkan tegangan. Tanpa transformator efisien yang bekerja untuk AC, mentransmisikan DC pada tegangan tinggi lalu menurunkannya untuk konsumen sangat tidak praktis pada masa itu. Dengan tegangan rendah, kerugian loss pada kabel besar aliran jarak jauh menjadi mahal dan tidak efisien. Biaya kabel. Untuk mempertahankan tegangan DC pada jarak jauh diperlukan kabel tebal dan mahal. Ini mempersulit penyediaan listrik ke wilayah luas dari satu pembangkit pusat. Skalabilitas. Model pembangkit terdesentralisasi. Banyak pembangkit kecil DC. Tidak seefisien model satu pembangkit besar yang menyuplai melalui jaringan AC dengan transformator. Taktik propaganda kampanye anti AC oleh Edison. Dalam persaingan bisnis, Edison melakukan kampanye publik untuk menonjolkan bahaya AC. Taktik yang dipakai termasuk demonstrasi publik yang memperlihatkan bagaimana arus bolak-balik bisa membunuh binatang dan menyuarakan kekhawatiran keselamatan. Penggunaan listrik dalam kursi listrik sebagai metode hukuman mati juga dipublikasikan untuk menunjukkan risiko AC. Taktik ini lebih merupakan upaya PR strategi bisnis daripada argumen teknis yang objektif. Tujuan melemahkan kepercayaan publik terhadap lawan. Selanjutnya adalah titik balik, demonstrasi skala besar dan proyek pembuktiannya. Dua momen penting yang mengubah keseimbangan dari peperangan ini adalah pameran dunia di Chicago pada tahun 1893. Penerangan pameran yang luas dengan AC memberi bukti publik bahwa AC aman dan efektif untuk jaringan yang besar. Selanjutnya adalah pembangkitan tenaga di Niagara. Pada tahun 1890-an, operasi komersial dilakukan. Proyek ini membuktikan bahwa AC dapat mentransmisikan tenaga dari sumber terpusat, yaitu air terjun, ke kota yang jaraknya puluhan kilometer. Sesuatu yang praktis tak terjangkau oleh sistem DC pada masa itu. Kombinasi dari keberhasilan teknis dan kekuatan bisnis, Westinghouse dan sekutunya membuat AC menjadi pilihan utama untuk distribusi skala besar. Apa yang terjadi pada DC setelah perperangan ini? AC menang di jaringan distribusi. Untuk sebagian besar dari abad ke-20-an, AC menjadi standar untuk transmisi dan distribusi karena keunggulan transformasi tegangan dan efisiensi yang jarak jauh. Namun, DC tidak menghilang. DC terus relevan pada aplikasi tertentu seperti baterai, telekomunikasi, motor DC, sistem transportasi seperti truk dan kereta, dan juga perangkat elektronik. Di abad ke-20 akhir dan abad ke-21, DC kembali mendapatkan perhatian karena perkembangan elektronika daya seperti panel surya yang menghasilkan DC, baterai yang penyimpanan, dan juga transmisi daya jarak jauh bertegangan tinggi atau HVDC yang kini menggunakan teknologi untuk mentransmisikan DC efisien pada jarak sangat jauh yang dapat mengurangi kerugian. Jadi, meski DC kalah dalam perang distribusi tradisional,
itu hanya lebih seperti transformasi medan perang, karena sekarang DC dipakai di tempat yang mana yang ia paling efektif. Kerajaan DC memainkan peran yang kritis, menyediakan solusi praktis untuk penerangan dan penggunaan awal listrik, mendorong adopsi listrik di perkotaan, dan memacu penelitian pada sistem distribusi. Duelnya dengan AC memaksa kedua pihak berinovasi. Hasilnya, masyarakat memperoleh sistem tenaga yang jauh lebih andal dan jaringan listrik modern yang memungkinkan industrialisasi dan kenyamanan urban. Sekian sejarah dan materi yang kami bawa mengenai DC atau direct current. Semoga kalian mendapatkan informasi mengenai peperangan DC dan AC. Sekian, terima kasih.